di rumahnya sebagai tetamunya. Datang sengaja kita ke tempat ini melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, mencari sesuatu yang agung, yang mulia, yang besar, yang istimewa yang ada di sisinya dari apa yang disyariatkan olehnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersimpuh di hadapannya, mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan para pencintanya, dengan harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bulan Rabiul Awal meninggalkan kita, tapi untuk memahami, mempelajari syariat agama, adab, akhlak, ilmu yang dibariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah habis, walaupun habis bulan Rabiul Awal, walaupun habis bulan Rabiul Tsani dan bulan-bulan yang lainnya. Tidak habis kita untuk mempelajari, mengetahui, mengamalkan apa yang menjadi syariat atau semua yang dibariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berupaya untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad, mengetahui apa yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad, mencintai Nabi besar Muhammad, ingin bersama Nabi besar Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan pernah habis. Karena kita sadar kita hidup di atas dunia sementara. Dan semua itu adalah suatu yang amat sangat berharga yang kita bawa untuk menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang nilai satu sunnah yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad, ajaran yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad, apalagi kalau itu syariat yang telah diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kita nilainya amat sangat agung, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan atas setiap itu bagi kita pahala yang tidak akan pernah habis jika diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat yang jelas, yang tegas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan baik kita sekecil apapun, kalau memang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu melihatnya. Arti selalu melihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas sesuatu amal yang kecil itu. Kita hidup di atas dunia, selama hidup di atas dunia, maka balasan yang Allah siapkan bagi kebaikan yang kecil itu, jika diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dah habis. Tatkala kita tinggalkan dunia, kita berpindah ke alam barzah, maka balasan yang Allah berikan atas perbuatan yang kecil itu, yang baik itu, tidak habis. Selama kita hidup di barzah, maka kita akan selalu melihat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu perbuatan baik yang kecil itu. Jika alam barzah habis meninggalkan kita, kita berjumpa dengan alam akhirat, dibangkitkan kita oleh Allah, dikumpulkan kita di mahsyar. Lama kita kumpul di sana, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari amal yang kecil yang baik itu, kita pun selalu akan melihatnya, tidak habis kala itu. Bahkan ketika kita hidup insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala,
kita akan melihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada amal kecil yang diterima Allah itu, dan selama kita hidup di surga Allah Subhanahu wa taala kita akan selalu melihat balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas amal yang kecil yang kita lakukan itu. Artinya maksudnya tidak ada sesuatu yang kebaikan yang kecil itu nilainya kecil. Apalagi yang besar. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang berbuat keburukan, kejelekan sekecil apapun ia bagi anggapan kita, selagi Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan, ampuni itu, maka kita akan lihat selalu dampaknya, hukuman yang diberikan oleh Allah, azabnya. Selama kita hidup di atas dunia, berbagai macam bala, musibah, bencana, petaka apa yang kita hadapi dalam rumah tangga, pribadi kita dan lain sebagainya, maka kita akan lihat balasan yang diberikan oleh Allah atas perbuatan jelek yang kecil itu. Habis dunia, maka balasan itu pun tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu lihat di alam barzah sampai di mahsyar, sampai di akhirat, selagi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah perbuatan jelek yang kecil itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyentuh surga Allah. Artinya dalam syariat kita perbuatan baik itu tidak ada kecil nilainya. Begitu juga perbuatan yang tidak baik itu tidak ada kecil nilainya. Karenanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariqin aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jangan kalian anggap remeh, hina, kecil perbuatan ma'ruf baik itu sekecil apapun ia. Selagi ia perbuatan baik, walaupun sekecil apapun ia, jangan sampai kita anggap remeh, jangan sampai kita anggap hina, kecil, tidak ada nilai dan apa-apanya, jangan. Rasulullah minta untuk kita tidak menganggap itu atas perbuatan ma'ruf baik. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita, walau antal ka akhaka biwajhin tariqin, walaupun sekadar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, dengan muka berseri, muka yang menunjukkan, menampakkan rasa bahagia, gembira ketika berjumpa dengannya, maka kalau senyuman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah habis. Jadi nilainya besar. Kalau sikap yang kecil dikumpul lama-lama besar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berpacu berbuat kebaikan yang kita mampu, dan jangan sampai kita menganggap kebaikan itu kecil. Jika yang kecil kita anggap sesuatu yang besar, kita tidak menganggapnya sesuatu yang kecil, maka kita akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Tapi kalau kita sudah menganggap yang kecil itu, kebaikan yang kecil itu kecil, hina, tidak ada apa-apanya, maka akan merambat itu, kita akan anggap kebaikan yang besar itu juga kecil. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu pun kita diminta oleh Nabi kita untuk tidak menganggapnya kecil, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan jelek, maksiat, dosa yang besar. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan yang kecil, akan menghantarkan dia untuk melakukan yang besar, dan terbiasa untuk melakukan yang besar, kesalahan. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita kebaikan sekecil apapun, dan Nabi besar Muhammad minta untuk tidak kita anggap itu kecil, begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad
sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya, wasilahnya, sempurnakan iman kita, dan mudah-mudahan sebab berkat sempurna iman kita Allah sempurnakan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, bahkan pemimpin hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Dan insyaallah kita sedikit membahas mengenai masalah al-muhlikat, perbuatan-perbuatan yang bisa membuat seseorang hamba celaka. Amal muhlikat dalam kitab Qul Hadhihi Sabili karya Sayyid Al-Imam Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, karya yang beliau tulis dalam karya beliau kitab Qul Hadhihi Sabili, katakan inilah jalanku. Amal muhlikat, adapun muhlikat, hal-hal yang bisa membuat celaka kita, binasa kita sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, allati yajib takhilatul qalb i'radu anha, yang wajib setiap kita mukmin mukminah mengosongkan hati kita dan memalingkan hati kita dari semua itu. Kosongkan, kita palingkan hati kita dari semua hal-hal yang membuat kita celaka. Beliau mengatakan yajib, itu merupakan suatu kewajiban, keharusan bagi setiap kita agar kita tidak celaka dan agar kita tidak juga celaka tanpa kita sadari. Kadang-kadang orang celaka sadar, tapi kadang-kadang orang celaka dia tidak sadar, bahkan dia mengira dia adalah orang yang akan namanya bahagia, sukses, ternyata dia dapatkan sebaliknya. Dan ini merupakan suatu kewajiban, keharusan bagi kita setiap mukmin mukminah untuk kita ketahui dan untuk kita kosongkan hati kita darinya, berpaling dari semua itu agar kita tidak celaka sadar atau kita tidak sadari. Fakathiratun, maka ia merupakan sesuatu yang cukup banyak jumlahnya. Fanadkur syai'an min ummahatiha wa muhimmatiha, maka kami akan sebutkan sebagian daripada namanya yang besar-besarnya, yang paling penting yang ada, yang harus kita berusaha sebagai seorang mukmin mukminah untuk membersihkan hati kita darinya. Yang pertama, asyakku fid din, ragu pada agama kita. Min a'zami amradil qulub, termasuk dari penyakit-penyakit hati yang terbesar, yang setiap mukmin mukminah diminta dalam agama secara syariat, diminta secara wajib untuk membersihkan, mengosongkan hatinya darinya, adalah asyakku fid din, ragu dalam agama, apa yang ada dalam agamanya. Fa awwalu dzalik, maka awal hal itu, annahu yajib 'alal insan, sesungguhnya wajib atas setiap kita sebagai manusia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah, yang wajib untuk menjauhi semua perintah yang harus kita jauhi dari sesuatu yang haram. An yuzakiya galba, untuk membersihkan hatinya, wajib bagi kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada, yang kalau hati kita sudah sakit, maka takutnya anggota tubuh kita yang lain, ucapan perbuatan kita, keyakinan kita, tingkah laku kita, muamalat kita pun menjadi bermasalah. Kenapa? Karena sumbernya sakit. Karena sumbernya sakit, maka semuanya nanti takut sakit.
Wajib untuk membersihkan hatinya, wa yutahhirahu, dan mensucikan hatinya, min radhilati syak fid din, dari radhilah, penyakit-penyakit yang membuat hati kita lemah, rapuh. Terutama yang terbesar, yang paling utama, asyakku fillahi wa rusulih, penyakit ragu pada Tuhannya Allah dan Rasulnya. Ragu kepada Allah, ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, kesucian Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua hal yang berkenaan dengan Allah, keagungan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sumber segala sesuatu Allah, sumber segala sesuatu yang ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meragukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini berbahaya buat seterusnya selainnya. Tapi kalau sudah seseorang yakin kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kabar gembira baginya untuk yang lainnya pun akan menjadi baik. Wa rasuli, dan rasulnya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ragu kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bahayanya besar. Musuh-musuh kita, mereka berupaya untuk kita meragukan Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara usaha yang mereka lakukan, yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai Allah menegaskan kepada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi, Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha terhadap kita untuk meyakini Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, apa yang berkenaan dengannya, sampai mereka puas tatkala kita mengikuti mereka, berada di jalan mereka. Sebagaimana iblis tidak suka kita meyakini Tuhan kita Allah, Rasul kita Nabi besar Muhammad. Ini paling utama. Wad daril akhirah, yang ketiga, daril akhirah, ragu pada dar akhirat, tempat yang akan kita huni nanti di akhirat. Harus yakin bahwasanya nanti ketika kita tinggalkan dunia, kita akan berpindah ke tempat yang kita akan huni di situ selama-lamanya. Tidak akan pernah ada kematian setelahnya. Surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Surga atau neraka. Kalau seseorang meragukan dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, akan hidup setelahnya selama-lamanya di salah satu tempat surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala, maka keraguan itu akan menghambat keyakinannya untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan baginya nanti di akhirat. Ragu. Kalau sudah ragu, buat apa berbuat baik? Ragu. Tidak boleh ragu hal itu. Kita akan mati, kita akan dibangkitkan dari kematian kita, dan kita akan berdiam, bertempat di tempat salah satu surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat kita, dan kita akan berada di dalamnya khalidina fiha,
khalidina fiha abadan. Baik yang di neraka kekal selamanya ia di neraka, begitu juga di surga kekal ia selamanya di surga. Tidak ada kematian dalam surga, tidak ada kematian dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalik, sesungguhnya ragu pada Tuhannya Allah, utusannya Nabi besar Muhammad, akhirat yang akan ia diami nanti selamanya, min a'zami amradil qulub al-muhlika fil akhirah, termasuk bagian daripada penyakit-penyakit hati yang terbesar yang akan membuat celaka ia di akhirat. Karena kehidupan kita sekali dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekali, tidak akan diulangi kehidupan kita, tidak akan diulangi kehidupan kita. Artinya kalau kita sudah mati, sudah habis, selesai kehidupan kita di dunia. Bekal yang kita perlukan, yang kita butuhkan dan lain sebagainya sudah habis, lewat sudah, tidak bisa kembali Nabi walaupun sesaat ke dunia. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, bukan dalam satu ayat, dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana orang-orang yang sudah meninggalkan dunia, mereka ingin memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Di antaranya Allah mengatakan Rabbirji'un, mereka mengatakan, wahai Tuhanku Allah, kembalikanlah aku, maksudnya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa meninggalkan amal-amal soleh ketika aku tinggalkan atau tutup hidupku. Tidak ada kesempatan. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, tidak Allah berikan kesempatan bagi umat sebelum kita, bagi orang-orang setelah namanya sebelum kita, Allah pun tidak akan berikan kesempatan itu bagi semua kita. Tidak ada orang tua kita yang sudah mendahului kita kembali lagi ke dunia, tidak ada. Apalagi umat-umat sebelum kita, mereka tidak akan pernah mampu bisa akan kembali lagi di dunia walaupun sesaat sebentar. Dalam kalimat lain Allah mengatakan Rabbirji'ni a'mal salihan ghairal ladzi kunna amal. Ada di antara mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia untuk aku berbuat saleh, beramal saleh selain yang aku perbuat ya Rabb yang tidak baik. Aku kepengen kembali dan hanya ingin melakukan amal saleh. Dan berbagai macam kalimat yang diucapkan oleh mereka orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah berikan kalian umur yang harusnya di umur itu, di masa umur yang aku berikan itu adalah kesempatan yang besar yang membuat seseorang hamba ingat, dan aku telah datangkan kepada kalian nadhir, peringatan. Allah sudah memberikan setiap saat kita peringatan agar kita selalu ingat, terutama bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan peringatan besar yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita agar kita bisa ingat. Ragu kepada Allah, Rasulnya, darul akhirah, wallati tadarra dararan aziman, yang akan memberikan bahaya-bahaya yang besar, khususan indal maut, terutama ketika kematian. Wa qad tuaddi wal iyad billah ila su'il khatimah. Sungguh telah mengundang, menyebabkan, mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi semua kita darinya, kepada su'il khatimah, tutup umur kita dalam keadaan tidak baik, su'ul khatimah, naudzubillah.
Kalau seorang sudah ragu pada Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, agak namanya tempatnya di akhirat, dia akan berbuat semaunya. Dia akan berbuat semaunya, seakan-akan tidak ada yang mengawasinya, seakan-akan hidupnya hanya sementara di dunia, tidak ada kehidupan yang akan dialami setelahnya. Tapi kalau orang meyakini ada Tuhannya Allah yang selalu mengawasinya, Nabi-Nya Muhammad yang mendidiknya untuk selalu berbuat kebaikan, meninggalkan yang tidak baik, yakin bahwasanya semua itu akan menghantarkan kebaikannya nanti di akhirat, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang hanya ada nikmat, tidak ada selainnya yang diberikan oleh Allah. Dia akan hidup selama di situ selama-lamanya, maka akan mudah baginya untuk melakukan segala kebaikan, dan dia akan berpacu setiap saat waktunya untuk menumpuk kebaikan. Kenapa? Karena semakin banyak yang dilakukan dari kebaikan, semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, terutama surga Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang jauh lebih besar di sana dari surga Allah dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Sehingga dengan harta, dengan umur, dengan kesempatan, dengan kesehatan, dengan kedudukan, dengan jabatan yang ia dapatkan, dia gunakan semua itu hanya untuk kebaikan. Kenapa? Karena dia sadar semua itu akan ditanya oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat, surga atau neraka Allah, dan semua itu akan ia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin Rasulnya Nabi besar Muhammad sudah mengajak ia untuk berbuat kebaikan, menjauhi perbuatan buruk sejauh-jauhnya. Wahada syak, keraguan seperti ini, keraguan pada Tuhannya Allah, pada Nabi-Nya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dan darul akhirah, tempat akhirat yang akan huninan nanti, qad yubtala bihi ba'dun nas, kadang-kadang sebagian manusia, sebagian kita diberikan cobaan seperti itu sehingga ragu, sehingga kehidupannya tidak ada arahnya, kosong jalannya, tidak tahu kemana harus dia lakukan, waktunya dia gunakan, waktunya, kesempatannya ada lainnya. Tanpa ada arah, tujuan dalam kehidupannya. Kalau orang yakin kepada Tuhannya Allah, Rasulnya, tempat akhirat, dia ada tujuan, ada arah dalam langkahnya. Setiap harinya, setiap detik nafasnya ada langkah, ada arah, ada tujuan yang ia tahu bahwasanya itu akan membuat dia bahagia, selamat dunianya, akhiratnya. Fala yajuz liman wajada syai'an min dzalik, maka tidak dibolehkan bagi seseorang yang mendapatkan keraguan itu walaupun sedikit pada Tuhannya Allah, Rasulnya, akhiratnya, an yudmirahu fi nafsi, untuk dia simpan dalam hatinya. Tidak boleh disimpan. Keraguan itu tidak boleh disimpan. Wa yatfi fi qalbih, dia hanya lipat bungkus dalam hatinya, dia biarkan, dia simpan. Wa fayalgallaha syakkan, maka tatkala itu ia berjumpa kepada Tuhannya Allah, ketika menghadap Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan ragu. Ragu dengan Tuhannya Allah. Alhamdulillah kita punya Al-Quran yang mengenalkan Tuhan kita Allah, yang membuat kita yakin pada Tuhan kita Allah. Bal yajib alaih, bahkan wajib atas setiap kita yang kalau timbul keraguan, an yajtahida fi izalati dzalik, untuk berusaha menghilangkan keraguan itu. Wa yas'a fi nafyu anhu bi kulli ma yumkinuh, dan berusaha untuk
menghilangkan keraguan itu pada dirinya bikulli ma yumkinuh, dengan semua yang mungkin untuk ia lakukan dalam menghilangkan keraguan itu. Bahayanya besar, bukan corona, bukan jantung koroner dan lain sebagainya. Ini bahayanya besar, lebih besar dari yang kita anggap, yang kita kira, yang kita bayangkan. Kenapa? Karena menghantarkan kita untuk su'ul khatimah. Yang kebaikan, harapan bagi kita setelahnya itu minim atau kita tidak akan pernah dapatkan. Dan penyesalannya tidak akan pernah sampai kapanpun habis. Yang pertama kali harus kita meyakini akan keberadaan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meragukan adanya Allah. Setelah itu kita meyakini sifat-sifat yang mulia, yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha melihat, maha mendengar, maha mampu, maha kaya dan lain sebagainya. Harus kita yakini. Dan tidak boleh kita meragukan salah satu dari sifat-sifat yang wajib itu yang dimiliki oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan wa fi syak wa minasyaki fillah, termasuk bagian daripada keraguan seseorang hamba pada Tuhannya Allah, an ya'taqida fi subhanahu wa ta'ala ma la yanbaghi, ia meyakini pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia meyakini pada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang tidak layak, pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma yunafi kamalat tanzih, dari hal-hal yang mentiadakan kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Allah maha mampu, maha kuasa, dan maha mampu kuasanya Allah itu tidak akan pernah dihalangi oleh apapun. Sampai kapanpun Allah maha mampu, maha kuasa. Dan tidak akan pernah hilang kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah satupun bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan atau mentiadakan apa yang menjadi kehendak keinginan Allah. Ya, kita harus bina terus keyakinan kita kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengajarkan kita, meminta bagi kita untuk memperbaharui iman kita, biar iman kita bergairah. Dengan meyakini Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita dari sifat-sifat yang sempurna, yang mustahil baginya sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan atau ketidaksempurnaannya, mustahil. Apapun sifat yang menunjukkan kekurangan Allah, kelemahan Allah, itu mustahil bagi Allah. Apapun sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, itu wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah tunjukkan bukti-bukti bagi kita dalam Al-Quran yang bisa kita baca, yang kita dapatkan cerita semua yang ada itu benar adanya, bukan rekayasa. Allah sudah tunjukkan kepada kisah tentang Nabi Rasul. Allah telah tunjukkan kepada kita mana yang beriman tempatnya dan tidak.
Allah cerita kepada kita banyak dalam Al-Quran. Cerita banyak pada kita dalam Al-Quran. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk dan agar kita tidak namanya salah arah, tersesat setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku wariskan kepada kalian, tinggalkan bagi kalian dua pusaka, Al-Quran sunnahku dan Al-Quran anak cucuku, kata Nabi besar Muhammad. Hadis Al-Quran dan anak cucuku, ahli baitku lebih sahih, lebih banyak riwayatnya daripada Al-Quran dan sunnahku. Bahkan yang sahih adalah Al-Quran, wa itrati, anak cucuku, ahla baiti, mereka adalah keluargaku. Yang sahih lebih sahih daripada Al-Quran wa sunnati. Warisan Nabi besar Muhammad kepada kita untuk kita tidak tersesat. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, berbagai macam namanya pola pikir yang keluar jalur yang tidak pas, tidak tepat dengan arahan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita menimbulkan dalam diri kita, hati kita keraguan pada Tuhan kita Allah, pada Nabi kita Muhammad dan darul akhirah. Nah, dengan berbagai macam dalih yang mereka berikan, yang mereka ungkapkan, dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang indah yang mereka ajukan kepada kita. Alhamdulillah, banyak majelis-majelis di tempat kita, guru-guru yang ada, yang andaikan ada keraguan, karena ragu itu kadang-kadang tidak sekarang, nanti ya, ada keraguan pada Allah, Nabi besar Muhammad sebagai utusan Allah darul akhirah, maka kita harus namanya bertanya kepada mereka untuk menghilangkan keraguan itu pada diri kita. Wa minasyak fi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bagian daripada ragu pada Rasulnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'taqida fihi ma la yanbaghi, seseorang meyakini pada Nabi besar Muhammad apa-apa yang tidak layak, mimma yunafi kamal al-isma lahu, dari hal-hal yang mentiadakan kesempurnaan penjagaan yang Allah berikan bagi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa, salah, besar, kecil, lahir batin, sengaja atau tidak. Mereka dijaga oleh Allah secara sempurna. Makanya Allah jadikan mereka utusan buat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bisa salah satu sekali, berarti mereka bisa salah seterusnya. Mereka mustahil salah walaupun satu, apalagi seterusnya. Mereka maksum, terjaga dari salah itu yang dibekali oleh Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib mereka maksum, wajib mereka itu dijaga oleh Allah. Karena kalau mereka tidak maksum, kalau mereka tidak dijaga oleh Allah dari salah dan dosa, ya berarti mereka bisa berbuat itu. Kalau mereka bisa berbuat itu, berarti mereka tidak bisa dijadikan panutan secara utuh dan sempurna. Kenapa? Karena kalau sudah salah satu, salah sekali, berarti bisa dua, tiga, dan seterusnya. Tidak, Nabi Rasul tidak pernah salah. Yang salah itu kita meyakininya salah. Nabi Rasulnya tidak salah. Yang salah itu kita meyakininya salah. Kalau selain mereka mungkin salah. Selain mereka mungkin
salah. Kalau mereka Nabi Rasul, apalagi pemimpin Nabi Rasul, Nabi kita Muhammad, tidak mungkin salah. Karenanya Allah nyatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah yang mengatakan tauladan yang baik secara sempurna, secara keseluruhannya, bukan kecuali ini, kecuali itu, tidak ada kecualinya, tidak ada kecualinya. Tauladan yang baik, baik semuanya, seluruhnya, tidak ada kecualinya. Kalau selain Nabi Rasul mungkin banyak kecualinya, bukan hanya ada, mungkin banyak kecualinya. Tapi kalau Nabi Rasul, apalagi Nabi kita Muhammad sebagai namanya pemimpin Nabi Rasul, mustahil salah. Arti mustahil salah, akal tidak membayangkan, akal tidak terbayang, dalam akal tidak terbayang atau membayang, akal tidak membayangkan bahwasanya mereka itu bisa salah. Namanya mustahil. Akal menyatakan pasti mereka itu benar, itu akal, itu namanya mustahil. Andaikan agak keraguan kepada Nabi besar Muhammad, itu penyakit yang lebih bahaya daripada kanker, apapun kankernya. Karena dengan kanker barangkali seseorang naik kedudukannya di sisi Allah, penyebab dia bahagia dunia akhirat. Tapi kalau ragu, penyebab dia celaka, binasa, hancur harapannya dunia akhirat. Kalau kanker, kita kena kanker, kita obati ke sana ke sini, tidak habis kita obat, tidak habis ke dokter alternatif dan lain sebagainya, maka ini penyakit jauh lebih membahayakan daripada kanker yang ada. Harus kita obati, tidak boleh kita biarkan. Wadhalik, hal itu ka'atigadi ma yukhriju an haddil basyariyah ila haddil uluhiyah, termasuk yang harus kita bersihkan hati kita darinya, tentang keyakinan kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang mengeluarkan mereka dari batas basyariyah, mereka adalah sebagai manusia atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ila haddil uluhiyah, sampai batas ketuhanan. Ya, namanya seorang nabi utusan Allah, ciptaan Allah. Mereka manusia. Mereka bukan Tuhan. Jangan sampai kita menuhankan mereka, menganggap mereka Tuhan. Kalau sudah kita menganggap mereka Tuhan, berarti bukan merekanya yang salah, tapi kitanya salah, keyakinan kitanya yang salah. Karena tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini memberikan apapun dari kebaikan dan menjauhkan kita dari kejelekan kecuali hanya Tuhan kita Allah, An-Nafi Ad-Dhar, yang memberikan manfaat dan bahaya, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita meyakini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, dan alhamdulillah kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah menuhankan Nabi besar Muhammad. Kalau kita menuhankan Nabi Muhammad berarti salah. Awi'tiqad ma yusawi ma'al bashar, atau meyakini bahwasanya beliau Nabi besar Muhammad atau utusan Allah lainnya sama seperti manusia lainnya, tanpa ada beda. Sawa fi kulli syai', sama dalam segala hal, bila maziyatin, tanpa ada kelebihan, keutamaan. Ini juga keyakinan salah. Sebagaimana kalau seorang meyakini Nabi Muhammad berlebihan sampai menganggap ia sebagai sebagai Tuhan, salah. Atau juga meyakini ia sama seperti manusia lainnya tanpa ada kelebihan, juga salah. Faqilal i'tiqadain batil, kedua i'tiqad yang tadi batil, tidak benar.
kita akan dapatkan kemuliaan keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Al-Quran Allah kenalkan kita keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad dan para Nabi Rasul yang diutus oleh Allah untuk setiap umat. Allah nyatakan kepada kita, wa rafa'na laka dzikrak, itu dari dulu Allah wa rafa'na laka dzikrak sampai sekarang Allah wa rafa'na laka dzikrak, sampai akan datang pun, sampai hari kiamat di surga pun wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak angkat selainnya. Dari dulu sebelum Allah ciptakan ayahanda kita Nabi Adam, Allah sudah angkat Nabi Muhammad. Suka tidak suka, terima tidak terima, Allah sudah angkat Nabi Muhammad. Ada Allah angkat kita. Allah ada angkat kita. Seperti Allah angkat Nabi kita Muhammad, ada? Adakah Allah angkat kita seperti Allah angkat Nabi besar Muhammad? Wa rafa'na laka dzikrak, Allah berikan kepada kita? Tidak ada. Jangankan hanya dahinya hilang, sekujur tubuhnya hilang pun Allah tidak angkat ia sebagaimana Allah angkat Nabi-Nya Muhammad. Hanya satu Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, itu hanya untuk Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dari dulu Nabi Muhammad Allah wa rafa'na laka dzikrak, Allah sudah angkat. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam sudah diangkat oleh Allah Nabi besar Muhammad setinggi langit. Sehingga karena sebab Nabi Muhammad Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena Allah ingin angkat ini makhluk ciptaan Allah yang agung, yang mulia, sehingga malaikat semua sujud. Sampai kapanpun Allah angkat Nabi besar Muhammad. Kita akan lihat nanti di mahsyar semua bagaimana Allah angkat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kalau kita di surga Allah kita akan selalu lihat bagaimana Allah angkat Nabi-Nya Muhammad. Dah habis. Kalau kedudukan dunia kan habis. 2 periode jadi presiden, habis, setelahnya habis, tak lagi presiden. Kecuali kalau ada aturan baru 3 periode. Nah, kalau 3 periode, habis 3 periode jadi presiden lagi sampai di akhir presiden. Habis. Untuk Nabi Muhammad, sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, sebelum Allah ciptakan Allah sudah angkat Nabi besar Muhammad. Seperti bagaimana firman Allah yang tegas, yang jelas, wa rafa'na laka dzikrak. Dari dulu Nabi besar Muhammad sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, sampai akan datang, tidak akan pernah habis itu. Jadi sama Nabi Muhammad dengan kita. Sama. Tidak ada beda. Kalau masih meyakini sama berarti bungulnya tidak ketulungan itu sudah. Berarti tidak pernah baca Quran itu orang hamba. Kalau ia baca Quran tidak mungkin ia berbuat itu. Karena siapapun Nabi dan Rasul pasti lebih mulia dari selain mereka. Kenapa? Karena kemuliaan yang mengutus mereka. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaannya yang Allah angkat dah habis. Nabi Muhammad meninggal pasti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar, tidak berhenti, dah habis. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar, tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Itu bukan Allah angkat Nabi Muhammad, bukan Allah angkatkah? Allah angkat Nabi besar Muhammad dengan itu. Kadang-kadang tidak sadar, kada paham. Bahasa kita tuh bebal. Setiap hari sholat ucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Setiap hari mendengar kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih juga bebal bang. Inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Nah, itu harus diobati yang bebal kayak itu. Kenapa? Karena bahaya. Kenapa bahaya? Nanti meninggal su'ul khatimah. Kalau meninggal su'ul khatimah, habis harapan untuk selamat, habis harapan untuk bahagia, habis harapannya. Kita kira nyaman kan masuk surga Allah? Kita akan lalui terakhir jembatan yang panjangnya 3000 tahun baru sampai. Dari yang 1000 yang melintas, hanya 1 yang selamat. Ada riwayat dari 100 yang melintas jembatan itu hanya 1 yang selamat. Nyamankah? Dari 100 yang melintas hanya 1 yang selamat. Nyamankah? Apakah kita termasuk 1 itu atau termasuk 99 yang gugur itu? Wallahu, yang tahu siapa? Kita pun tidak tahu, Bang. Kita pun tidak tahu. Siapa yang ngomong sama kita, kita pasti selamat bisa melintas? Siapa? Tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong. Buktinya kapan? Ya buktinya nanti. Bisa tidak melintas atau tidak? Bisa atau tidak melintas, buktinya nanti. Karena kita tidak tahu, maka kita harus selalu takut, waspada. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri, karena di atas kita ada yang memerintahkan kita untuk berbuat, ada yang memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu. Laksanakan apa yang menjadi perintahnya, setelah itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Karena kita masuk ke dalam surga Allah bukan karena sebab amal kita. Rasulullah tegaskan kepada kita, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga karena sebab amalnya. Tidak ada. Sehingga sahabat kaget mendengar itu. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau pun tidak ya Rasulullah? Wala anak pun, saya pun tidak. Kalau dengan amal habis sudah. Dan siapa di antara kita tahu amal kita diterima atau tidak oleh Allah? Karena kan tidak ada bocoran dari malaikat. Malaikat pun tidak tahu yang mana diterima oleh Allah atau tidak. Malaikat tugasnya itu nyatet. Tugasnya nyatet. Diterima atau tidak itu kebijakan Allah semata, bukan kebijakan mereka. Karena mereka ditugas catat, mereka catat. Yang baik mereka itu baik, mereka catat. Yang tidak mereka juga catat. Selebih itu haknya Allah, bukan haknya selain Allah. Bukan hak kita juga, Bang. Bukan hak kita juga, bukan hak kita juga, hak Allah Subhanahu wa taala. Wa anfa'ala sya' fi izalatih, dan sesuatu yang paling manfaat untuk menghilangkan keraguan pada Allah, keraguan pada Rasulnya, atau keraguan pada hari akhirat. Su'alul ulama billahi ta'ala wa bidinihi, bertanya kepada ulama billah, ulama yang billah, yang ilmu, yang alim, yang tahu, yang paham dengan Tuhannya Allah dan dengan agamanya Allah. Ahlil yaqin wal khasyah, ulama-ulama yang yakin penuh dalam dirinya, wal khasyah, ulama-ulama yang selalu merasa takut dengan Tuhannya Allah, wa zuhud fid dunya, ulama-ulama yang zuhud pada dunia. Tanya dengan mereka. Paling bermanfaat. Fa illam yusadib wahidan minhum, kalau tidak ditemukan salah satu dari mereka ulama yang karakter seperti ini, yang seperti ini susah carinya. Kalau tidak ketemu, kalau yang selain ini banyak, Bang. Ya, banyak, hibak bahasa kita. Tapi kalau yang seperti ini sifatnya ulama billah bidinihi ahlil yaqin wal khasyah wa zuhud fid dunya,
ini susah carinya. Kalau ketemu tanya dengan mereka. Kalau tidak kita dapatkan salah satu dari mereka, falyanzur fi kutubil ladzi allafuha, maka kita lihat dalam kitab-kitab yang mereka karang, fi ulumit tauhid wal yaqin, dalam ilmu tauhid dan yakin. Kalau tidak ada mereka, ya kita baca karya-karya mereka. Wala su'ani bisyak ma yajurul insan minal khawatir wal wasawis fi umuril iman. Dan yang dimaksudkan oleh saya dengan ragu itu bukan yang didapatkan oleh seseorang dari lintasan-lintasan waswasah, bisikan-bisikan dalam perkara-perkara iman, bima ya'lam butlanah, dengan sesuatu yang ia yakin bahwasanya itu tidak benar. Maksud saya bukan itu. Bukan lintasan-lintasan, bisikan-bisikan yang kita sadar itu tidak benar, bukan. Wa yadgal musammiman ala khilafi, dan dia dapatkan hatinya itu musammimam, mantap, ala khilafi, dalam meyakini sebaliknya, bukan seperti itu. Yang benar maksudnya. Wa nafsu kariha law nafir anhu, dan dirinya dia dapatkan tidak suka dan jauh darinya. Keyakinan-keyakinan yang keraguan-keraguan itu. Ta'ina dzalik wal waswasa, itu hanya waswasah, bisikan-bisikan yang biasa datang kepada kita, bukan itu maksud beliau. Ya. Kalau itu yakfi al-insan fiha, kalau yang seperti itu cukup bagi kita dalam menghadapinya, an yakraha, untuk membencinya, tidak menyukainya, wa ya'rid anha, berpaling darinya, wa yasta'id billah minha, minta perlindungan kepada Allah darinya, bukan yang itu. Yang menjadi keyakinan kita, tapi keyakinan itu salah. Kita anggap itu benar, ternyata salah. Dari keyakinan yang menganggap Nabi Muhammad sama seperti yang lainnya, ya yakin itulah keyakinan yang benar. Itu maksud beliau. Hal-hal yang serupa itu seperti itu yang seseorang meyakininya, yang meyakini itu benar, padahal salah dalam agama. Itu yang beliau maksudkan. Kalau memang ada seperti itu, kita harus tanya kepada yang tepat, tanyanya, jangan yang tidak tepat. Tanyanya kepada yang tepat, jangan yang tidak tepat. Ya khair. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Kedudukan yang Allah berikan dan kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad itu di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Yang kita tahu hakikatnya yang Allah berikan, anugerahkan kepada beliau jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna, jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Karena tidak tahu kedudukan Nabi Muhammad kecuali hanya Tuhan Nabi besar Muhammad. Allah yang maha tahu kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad, lebih dari yang kita bayangkan, lebih dari yang kita perkirakan, lebih dari yang kita ketahui. Kalau kita tahu sesuai pengetahuan kita yang kita bayangkan, berarti Nabi Muhammad tidak semulia yang ada. Kenapa masih kita ketahui kedudukannya? Masih kita raba-raba kedudukan yang Allah berikan, berarti masih belum namanya luar biasa Nabi Muhammad. Lebih dari yang kita bayangkan, lebih dari yang kita perkirakan, lebih dari yang kita ketahui. Hanya Allah yang maha mengetahuinya.
dari apa yang dimiliki diketahui oleh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dari pertama sampai mereka dari pertama sampai hari kiamat, tentang kedudukan Nabi Muhammad di sisi Tuhannya Allah. Kedudukan beliau jauh lebih agung mulia dari itu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ditanyakan, fadhal, silakan. Kalau kita kepengen mengetahui, Allah Subhanahu wa taala sudah ungkapkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Dan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang kita bayangkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat yang Allah ungkapkan yang hanya tahu Allah. Hakikat yang Allah ungkapkan tentang Nabi kita Muhammad yang hanya tahu Allah. Bagaimana batasannya, bagaimana namanya yang diberikan, disiapkan oleh Allah baginya. Kita hanya meraba-raba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak bertemu sama teman-teman masalah foto dulu. Banyak mereka gantung di mobil, di rumah. Terus mereka tidak ada semua sih, kebanyakan saya ada teman itu mereka kan mobil berangkat atau gimana, dia bilang sih nggak untuk ada foto ini ambil selamat, terus rumah ditinggalkan baik-baik aja gitu. Yang saya tahu sih itu kan tidak baik gitu kan, atau salah gitu kan menurut saya. Bagaimana cara mengatakannya, karena mungkin masalah agama mungkin beliau lebih besar paling. Dengan cara mengatakan. Terus yang kedua masalah berdoa dulu. Kita kan dalam kita berdoa kan begini, minta seperti ini. Bagaimana kalau ketika doa atau bala itu kenapa harus begini? Itu saya mengatakan Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah Allah muliakan seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, baik dalam Al-Qur'an Allah nyatakan kepada kita atau dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka Allah akan siapkan, berikan apa yang mereka kehendaki, inginkan dari Tuhan mereka Allah. Dalam hadis kursi Rasulullah mengatakan, kalau sudah mereka menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'uidanu. Kalau mereka minta kepadaku apapun yang mereka inginkan, pasti aku akan berikan. Begitupun kalau mereka ingin aku lindungi mereka dari sesuatu, pasti aku akan lindungi. Segala sesuatu baik buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup, mati dan lain sebagainya. Cuman ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena kita hidup di atas dunia ini pasti ada sebab. Tidak ada di atas dunia ini hidup tanpa sebab. Untuk bahagia pun ada sebab. Untuk selamat pun ada sebab. Dan sebab itu yang kita diminta dalam agama untuk kita jalani. Kenapa? Karena yang ada di sisi Allah kita tidak ketahui. Allah kalau sudah muliakan seseorang hamba, tidak habis masa hidupnya. Hamba itu meninggal, tidak hilang kemuliaan yang Allah berikan. Bahkan mungkin jauh lebih besar Allah berikan daripada masa hidupnya. Dan kemuliaan itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Kita lihat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal 1000 tahun atau 100 tahun, 200 tahun, orang datang kunjung ke kuburnya, Bang. Itu bukan kemuliaan yang Allah berikan. Allah yang gerakkan mereka hamba-hamba Allah untuk mereka berkunjung di sana, ziarah ke
ziarah ke mereka. Mereka ziarah tidak minta sama namanya mayit. Mereka ziarah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada mukmin yang beriman kepada Allah yang ziarah kubur itu minta sama kubur. Tidak ada. Kalau kita meyakini mereka minta sama kubur, berarti salah keyakinan kita, bukan salah mereka. Sekarang ini kan yang salah itu orang meyakini mereka, bukan mereka yang salah. Orang meyakini mereka minta kepada orang kubur, padahal mereka tidak minta sama yang kubur. Mereka minta sama Tuhan yang dalam kubur, bukan minta sama kubur. Kalau minta sama kubur, apa bedanya dengan minta sama berhala? Begitu juga. Jadi segala sesuatu ada sebabnya. Mungkin mereka mengucapkan itu karena sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada guru sekumpul, maka Allah berikan mereka keselamatan. Karena insya Allah mereka tidak menuhankan Tuhan namanya guru sekumpul. Kenapa? Karena Allah sudah kalau cinta kepada seseorang hamba, maka Allah akan cinta apapun yang ada kaitan dengan hamba itu. Contohnya Nabi Muhammad. Karena Allah cinta dengan Nabi Muhammad, Allah biarkan sendal Nabi Muhammad sampai ke arsy Allah, di atas arsy Allah, berjumpa dengan Allah, munajat kepada Allah di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sehingga sendal Nabi Muhammad pun Allah tidak perintahkan untuk dilepas. Ketika Nabi Musa ingin munajat kepada Allah, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melepas sandalnya. Ya Musa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, lepas kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang suci. Lepas Nabi Musa sandalnya. Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk melepas sandal. Nabi Muhammad naik arsy, naik kursinya Allah di atas sana. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi besar Muhammad lebih daripada cintanya kepada Nabi Allah Musa. Begitu juga kalau Allah sudah cinta kepada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kecintaan itu tidak akan pernah habis Allah berikan kepada mereka. Bukan berarti kalau mereka mati, meninggal, habis cinta Allah kepada mereka. Tidak habis cinta Allah kepada mereka. Begitu juga artinya alhamdulillah berkat ada putu guru sekumpul, Allah berikan mereka selamat. Bukan mereka meyakini guru sekumpul yang menyelamatkan, tapi Tuhannya guru sekumpul, tapi berkat melalui guru sekumpul. Kita kan kalau makan kenyang alhamdulillah, kenyang bang, nyaman bujur haruannya pepuyuhnya. Boleh tidak mengucapkan itu? Boleh tak? Syirik tak itu? Syirik tak? Syirik tak kita meyakini makanan itu yang membuat kita kenyang? Syirik tak? Kalau kita meyakini makanan itu yang membuat kita kenyang, itu syirik. Seakan-akan makanan itu Tuhan yang bisa mengenyangkan. Iya, itu syirik. Apakah orang mukmin kalau mengatakan alhamdulillah kenyang nyaman bujur itu syirik? Apakah kalau kita ke Jakarta naik pesawat kita meyakini alhamdulillah berkat pesawat ini kita bisa sampai Jakarta? Apakah itu syirik? Karena tidak bisa, tidak ada sesuatu yang ada di alam dunia ini atau alam semesta ini yang bisa memberikan bekas berbuat sesuatu kepada kita kecuali hanya Allah. Syirik tidak keyakinan kita yang meyakini bahwasanya mobil atau motor yang membuat kita bisa sampai ke Masjid As-Salam pagi hari ini? Bukan Allah. Dan ini kan mobil, motor, pesawat, pelantara, wasilah untuk kita sampai kepada tujuan kita. Yang menyampaikan kita pada tujuan kita Allah, bukan selain Allah. Kalau kita meyakini yang menyampaikan kita pada tujuan kita selain Allah, motor, mobil, pesawat dan sebagainya, berarti kita keyakinan itu keyakinan yang membuat kita musyrik. Putu guru sekumpul bagian daripada wasilah, bagaikan makanan yang membuat mereka selamat. Ya, bagaikan makanan yang membuat kenyang. Kalau dimakan orang itu apa guru sekumpul itu bagaikan makanan yang membuat mereka selamat. Mereka tidak meyakini aba guru sekumpul yang menyelamatkan, tapi Tuhannya aba guru sekumpul, tapi wasilahnya putu aba guru sekumpul.
pun. Kalau kita meyakini mereka syirik berbuat itu, yang salah bukan mereka, kita yang salah, keyakinan kita yang salah. Kita menganggap mereka telah berbuat syirik, padahal mereka yang bersangkutan tidak meyakini seperti itu. Kalau hanya menyatakan hal itu boleh aja Bang, alhamdulillah kenyang mulut, nyaman bujur, tidak jadi masalah, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya makanan itulah yang membuat dia kenyang, bukan Allah. Nah itu nanti baru syirik. Kalau mereka yakini guru sekumpul itulah atau putu guru sekumpul itu yang membuat dia selamat, bukan Allah, baru itu keyakinannya membuat seseorang yang meyakininya syirik. Kalau tidak ya tidak. Karena masalah sekarang ini banyak bukan salah pelakunya, tapi salah yang menganggapnya, anggapan yang selainnya. Yang banyak salah itu anggapan selain pelaku yang menganggap mereka menuhankan, itu anggapan itu yang salah, bukan pelaku itu yang melakukan salah. Seperti ziarah kubur dianggap namanya syirik. Kenapa? Kan anggapan yang menganggap itu meyakini seakan-akan mereka menuhankan yang dikubur. Enggak, padahal yang ziarah itu tidak pernah menuhankan yang dikubur. Siapa juga menuhankan orang mati? Kira-kira layak tak kita tuhankan yang sudah mati? Sehebat apapun mati namanya tidak, artinya ada kekurangan. Yang kedua tadi apa? Doa. Ada riwayat memang dari Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita doa itu minta agar Allah jauhkan kita dari bala seperti ini. Memang ada riwayat seperti itu, akhirnya artinya ya Rabb, minta dijauhkan ini bala, musibah, bencana, petaka begitu. Ada artinya boleh aja Bang kalau kita doa, walaupun namanya doa tolak bala tetap begini, tak jadi masalah. Atau ketika datang pas doa tolak bala begini, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yang penting harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begini datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya boleh saja gerakan seperti itu, karena ada riwayat panutan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang jelas doa sunnahnya, adabnya ngangkat tangan, dan yang paling penting itu yakin bahwasanya Allah kabulkan doanya. Jangan sampai ngangkat tangan tidak yakin. Ya khair. Kalau ditanyakan fadhal. Kalau wajil ibu-ibu mau tanya fadhal. Ada satu lagi, kalau tidak kita sholat. Alhamdulillah Pak, Nabi besar Muhammad SAW sudah merasa aman dari semenjak masa hidupnya, terutama di Jaziratul Arab, bahwasanya mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka musyrik. Alhamdulillah. Mereka Rasulullah namanya merasa aman setelah sepeninggal beliau, bahwasanya tidak ada di Jaziratul Arab itu perbuatan-perbuatan yang beliau tinggalkan yang musyrik. Dan Rasulullah menegaskan bahwanya syaitan iblis itu sudah putus asa untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang ada di Jaziratul Arab itu ziarah kubur. Artinya ketika seorang ziarah kubur, mereka tidak melakukan sesuatu yang musyrik, karena Rasulullah sudah mengatakan, Rasulullah merasa aman bahwasanya mereka tidak berbuat sesuatu yang musyrik. Dan alhamdulillah adanya seperti itu, karena setiap orang yang ziarah kubur dari dulu sampai sekarang tidak ada yang menuhankan yang dikubur. Allah berikan kita sehat afiat, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki kita, dilimpah-ruahkan dalam rumah tangga kita, mawaddah, rahmah, sakinah. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita.
lahir batin dunia akhirat fi afiyah aslafan hazim amatin ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.